Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi, bangun dengan tubuh yang diberkati, sekalipun mungkin suasana hujan, seharusnya nikmat untuk lanjut dalam tidur, tapi bersyukur buat kasih setiap kita kepada Tuhan, sehingga kasih itu menggerakkan hati kita, hidup kita untuk tetap bangun, untuk datang bersyukur, menyembah, mengagungkan Tuhan. Tentu saya percaya bukan saja saya yang mengapresiasi kasih, kesetiaan, dan ketaatan Bapak Ibu. Tentu Tuhan juga mengapresiasi kasih yang sudah Bapak Ibu nyatakan pagi hari ini. Nah, seperti itulah seharusnya yang terjadi. Sebagaimana Tuhan yang sudah lebih dahulu menyatakan kasih-Nya kepada kita, dan kita berbalas kasih kepada Tuhan, seperti apa yang sedang kita pelajari beberapa hari ini dari Kidung Agung. Kita boleh bersama-sama saling mengasihi satu dengan yang lain, dan kita boleh menikmati kasih itu terus bertumbuh dalam hidup kita. Seperti berkali-kali kita pernah dengar ungkapan, ketika kita semakin rajin berdoa, semakin rajin baca Alkitab, semakin rajin melayani Tuhan, tentulah kasih Tuhan tidak akan bertambah dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan yang sudah Tuhan curahkan itu sempurna dalam hidup kita. Tapi sesungguhnya pada saat kita semakin rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin melayani, sesungguhnya kasih kitalah yang semakin bertambah kepada Tuhan. Karena segala yang kita kerjakan itu semata-mata didasari karena kasih. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Buat kasih yang sempurna yang kau nyatakan dalam Tuhan. Kami bersyukur sepanjang malam kau pelihara kami, kau lindungi, jagai kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan hati yang rindu, penuh kasih kepadamu. Karena kami mau terus belajar membalas kasih-Mu. Walaupun kami tahu itu tidak akan pernah dapat kami capai dengan yang sempurna. Karena kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tapi kami mau belajar semakin hari untuk semakin mengasihi Engkau. Memiliki hubungan yang semakin intim dengan Engkau secara pribadi. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh datang kepadamu dengan hati bersyukur. Karena dengan apa kami dapat membalas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Selain dengan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau Allah yang setia bagi kami. Haleluya. Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau salibkan diriku, Kaulah
hidup terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku bawa segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia. Amin. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Ya, Kau aku hidup dalammu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apakah ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur dengan apakah ku segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur pada sekali mendapatkan dengan apakah ku bawa ya segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau selamanya.
Sebab kasih-Mu ajaib, kasih-Mu kekal dalam hidup kami. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu takkan pernah berubah dalam kami bersyukur. Kami bersyukur. Kasih-Mu ajaib, kasih-Mu sempurna. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Kau satu-satunya yang dipuji, layak disembah, layak ditinggikan, layak diagungkan selamanya, selamanya, selamanya. Namamu, pujilah namamu, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Pujilah namamu, terpuji. Kami mengikat, kami mengikat namamu, Yesus Tuhan. Oh iya, oh iya. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya,
ajaib, ajaib, kasih-Mu sempurna dalam hidup kami. Tak ada yang dapat menyamai kasih-Mu Tuhan. Kami terus tinggal di dalam kasih dan firman-Mu di dalam kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, meninggikan nama-Mu selamanya. Selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu, nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Setiap jiwa mengaku Yesus Engkau Tuhan. Setiap lutut bertelut menyembah. Sebab tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang olehnya kami diselamatkan. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa, nama-Mu mulia. Yesus, 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 Yesus Tuhan. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Engkau Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang ajaib, kasih yang sempurna, tiada duanya. Sungguh kami kagum akan Engkau, kami hormat padamu, kami bersyukur Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik, selamanya Kau baik. Tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Engkau satu-satunya. Suatu kami mau hidup kami terus ada di dalam pikiran-Mu, di dalam rencana-Mu, di dalam hati-Mu, melekat kepada-Mu. Supaya kami aman di dalam-Mu, Tuhan. Kami tenang bersama-Mu.
Sekalipun sekeliling kami bergelora, sekalipun badai menerpa, kami aman di dalam-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Kami tak pernah sendiri. Kau selalu ada di setiap musim hidup kami. Kau tak pernah tinggalkan. Kau tak pernah biarkan kami. Kau setia. Kau selalu ada. Sebab Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selamanya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ku di tangan-Mu, ya. Ku di hatimu, dipilih kiranya, direncanamu, tak pernah ku sendiri, ya. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Kami aman di dalam-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ya. Ku di tangan-Mu, di hatimu, pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Sekali berkatakan, kami di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu. Amin, amin. Ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ya. Ku di tangan-Mu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan, tak pernah ditinggalkan.
Kau tak berhenti. Sungguh Engkau tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami sendiri. Sebab Engkau Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang tak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Sebab itu kami mau juga terus belajar mengasihi-Mu, bahkan semakin mengasihi-Mu. Sebab hidup kami menyukakan hati-Mu. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami lagi untuk kami belajar firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Kami sambut firman dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Oke, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya percaya Tuhan disukakan dan disenangkan dengan hidup kita pagi hari ini, karena kasih setiap kita yang semakin hari semakin bertambah kepada Tuhan. Hari ini kita sudah ada di Kidung Agung, pasalnya yang ke-7, dan berkali-kali saya harus mengingatkan, karena kemarin ketemu waktu kami rombongan Komsel ke daerah Dendang, daerah Caturahayu, Sabah, salah satu, ya, sebelum memasuki Kidung Agung, dia berpikir, aduh, nanti siapa yang bagian menjelaskan Kidung Agung? Ya, seperti kebanyakan orang kadang berpikir kalau Kidung Agung itu, aduh, itu antara karena agak tabu, jadi belum apa-apa rasanya sudah ada benteng untuk membaca, mengerti, dan memahami. Kemarin juga saya katakan, seperti yang saya katakan beberapa hari ini di kitab Kidung Agung, ya sebenarnya kitab Kidung Agung, kitab yang sederhana, yang nggak perlu ditafsir yang rumit-rumit Bapak Ibu, karena itu kan memang realita hidup di dalam dunia. Dan berkali-kali saya dasarkan bicara tentang hubungan suami istri di dalam Tuhan, semua itu sah, semua itu kudus. Bahkan seks di dalam pernikahan itu kudus. Walaupun Kidung Agung juga digambarkan sebagai hubungan Kristus sebagai mempelai pria dengan gereja sebagai mempelai wanita. Tetapi seperti apa yang pernah juga saya katakan, terkadang orang-orang yang di luar kekristenan ketika menyoroti dengan pola pikir duniawi mereka, mereka bisa menyerang. Kenapa? Katanya kitab suci, tapi kok di dalamnya ada hal-hal yang, ya kalau di Kidung Agung khususnya kok ada, sepertinya ada hal-hal yang porno. Nah, berkali-kali seks di luar pernikahan itu memang perzinahan, itu hal pornografi. Tapi seks di dalam pernikahan yang kudus, seks itu sendiri adalah kudus. Nah, kita akan baca dulu di dalam Kidung Agung pasalnya yang ke-7. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal-sandal itu, putri yang berwatak luhur, lengkung pinggangmu bagaikan perhiasan karya tangan seniman. Pusarmu seperti cawan yang bulat, yang tak kekurangan anggur campur. Perutmu timbunan gandum, berpagar bunga-bunga bakung. Seperti dua anak rusa buah dadamu, seperti anak kembar kijang. Lehermu bagaikan menara gading,
matamu bagaikan telaga di Hesbon, dekat pintu gerbang Batrabim. Hidungmu seperti menara di Gunung Libanon yang menghadap ke kota Damsyik. Kepalamu seperti bukit Karmel, rambut kepalamu merah lembayung, seorang raja tertawan dalam kepang-kepangnya. Nah, tentu ini adalah sambungan dari perikop pasal sebelumnya, yaitu mempelai yang memuji mempelai perempuan, mempelai pria yang memuji mempelai perempuan. Nah, tentu ini adalah hal yang berkali-kali di dalam kitab Kidung Agung saya harus mengingatkan, ya memang secara khusus banyak dari sisi pria, karena memang Tuhan sudah desain sedemikian rupa, berkali-kali saya harus ingatkan, kebutuhan utama wanita itu adalah kemesraan. Dan salah satu hal yang bisa memenuhi kemesraan itu adalah dengan pujian. Jadi mari bapak-bapak, biasakan memuji istrimu, apapun yang kau temukan dalam hidup istrimu, pujilah dia. Beberapa hari yang lalu, kalau saya nggak salah, atau kemarin bahkan, Pak, tapi kalau di kultur budaya kami, itu hal yang tabu. Saya bilang, kenapa harus menjadi tabu? Kultur budaya ngomong boleh tabu. Tapi kalau Alkitab ajarin kita, firman Tuhan harus di atas adat. Karena pada dasarnya, sekali lagi, prinsip dasarnya adalah hubungan suami istri dalam pernikahan yang kudus, itu adalah Tuhan sendiri yang ada di dalamnya. Dan kalau firman Tuhan mencatat, ya itu berarti nggak salah. Jadi berkali-kali saya harus mengingatkan, seperti Tuhan mendapati hidup kita, seperti di awal tadi saya katakan, Tuhan memberikan apresiasi kepada kita yang pagi hari ini boleh bangun di tengah hujan sepanjang malam, yang harusnya nyaman tidur. Tadi pun kalau alarm tubuh nggak membangunkan saya, alarm HP pun nggak kedengeran. Karena lebih kuatlah suara hujan daripada suara alarm. Tapi alarm tubuh yang membangunkan kita, dan kasihlah yang menggerakkan kita untuk bangun. Karena seperti berkali-kali saya katakan, hidup ini kan rangkaian dari sebuah keputusan, dari setiap pilihan yang kita temukan. Waktu walaupun samar-samar tadi nggak dengar alarm, atau samar-samar dengar, saya nggak tahu Bapak Ibu pakai alarm atau alarm tubuh. Waktu rasanya alarm tubuh membuat kita bangun, tapi kan kita masih punya pilihan. Mau tetap tidur, toh Tuhan juga nggak marah, atau kita ambil keputusan untuk bangun sebagai bentuk kasih kita kepada Tuhan. Dan saya sekali lagi memberi apresiasi, dan saya percaya bukan cuma saya memberi apresiasi bagi Bapak Ibu yang bangun pagi hari ini, tapi Tuhan juga memberi apresiasi. Tuhan yang sudah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita berbalas kasih dengan Tuhan, walaupun kasih kita nggak akan pernah bisa menyamai kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan menemukan hal-hal yang baik itu dalam hidup kita, sehingga Tuhan terus memuji kesetiaan kita. Tuhan memuji kasih kita kepadanya. Seperti apa yang dilakukan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita, gadis sulam. Sehingga kalau kita baca sekali lagi, ya ini kata-kata puisi. Jadi bapak-bapak, kalau yang ngomong nggak bisa, baca saja Kidung Agung, terus praktekin. Betapa indah langkah-langkahmu dengan sandal. Walaupun mungkin istrimu ngomong, alah gombal. Nggak apa-apa Bapak Ibu. Bapak-bapak, tetap aja. Dia ngomong gombal tapi hatinya kelepek-kelepek gitu Bapak-bapak. Ya begitulah wanita. Malu-malu kucing katanya kan. Malu-malu meong. Ah gombal. Pak Irwan langsung praktek bagus. Kadang ditepis, nggak apa-apa. Wanita itu memang butuh disentuh dengan kemesraan. Dan salah satu kemesraan yang bisa dirasakan oleh para wanita itu adalah pujian. Makanya
daripada nanti pria lain yang memuji dan istri kita bisa jatuh, karena kejatuhan wanita itu ya karena pujian. Jadi kalau pria, maaf contoh nih secara realita ya, kalau mau selingkuh itu pasti cari yang cantik, yang berbagai macam. Kalau wanita enggak, yang penting pria itu memberi perhatian. Ya ada kasus-kasus khusus, kalau itu matre itu lain urusan ya. Ini bicara tentang yang normal-normal saja. Makanya nggak heran, maaf, contoh kasus, banyak nyonya-nyonya itu kadang selingkuhnya dengan supir pribadinya. Dengan ya orang-orang yang setiap hari bisa puji, ih ibu cantik ya hari ini ya. Wah ibu wangi ya hari ini ya. Yang selalu, wah terima kasih Bu. Nah, sementara suaminya udah nggak pernah romantis, tapi masalahnya banyak cilakanya dengan istri nggak bisa romantis, tapi dengan wanita di luar rumah sok romantis. Nah itu yang bertobat, itu yang model seperti itu. Ya, jadi berkali-kali saya katakan bohong kalau pria itu nggak bisa romantis, bohong. Mau suku apapun, suku yang katanya keras, bohong kalau dia ngomong nggak bisa romantis. Karena saya sering melihat realita, kalau di warung kopi para pria itu bisa goda, apalagi di warung tua, bisa goda. Kenapa nggak di rumah yang digoda? Kenapa nggak di rumah yang dipuji? Ih, kopimu manis sekali hari ini. Nah, tapi di rumah mau marah saja. Alasannya, adat kami, kultur kami nggak bisa seperti itu romantis-romantis. Nah, bohong lah itu semua Bapak Ibu ya. Jadi para pria romantis itu pasti bisa. Cuman masalahnya mau atau nggak mau. Tapi saya mendorong untuk setiap kita mau. Karena Tuhan desain memang seperti itu. Wanita, istrimu itu butuh kemesraan. Dan salah satu yang memenuhi kebutuhannya itu adalah pujianmu. Nah, jadi mari seperti Tuhan memuji kita pagi hari ini karena kasih dan kesetiaan kita, maka para pria selama 8 hari kita belajar kitab Kidung Agung, ya mari setelah itu engkau pria menjadi pria yang suka memuji istrimu setiap hari. Gak usah takut istrimu besar kepala, gak usah. Kerjakan saja bagianmu. Gak usah asumsi yang aneh-aneh dan neko-neko. Iblis akan menipumu. Akhirnya kau gak melakukan. Jadi mari belajar seperti Salomo yang memuji, walaupun kita mungkin tidak sehebat Salomo dalam hal-hal puitis, tapi dari hati apapun kau bisa puji. Masakannya, mungkin hari ini penampilannya, apapun yang dia lakukan. Bahkan kalau kita baca di perikop berikutnya, di Kempria pun kita bisa, bukan bisa, tapi kita diajarkan berulang kali, maaf, ini akan masuk lebih intim lagi. Kita diajar setiap selesai melakukan hubungan suami istri pun kita harus memuji, kita berterima kasih. Dan sekali lagi, seks di dalam pernikahan itu kudus. Jangan tabu. Kalau saya baca dulu, nanti saya jelasin kenikmatan cinta. Betapa cantik, betapa jelita engkau, hai tercinta, di antara segala yang disenangi. Sosok tubuhmu seumpama pohon korma, dan buah dadamu gugusannya. Kataku, aku ingin memanjat pohon korma itu, dan memegang gugusan-gugusannya. Kiranya buah dadamu seperti gugusan anggur, dan nafas hidungmu seperti buah apel. Kata-katamu manis bagaikan anggur. Ya, anggur itu mengalir kepada kekasihku dengan tak putus-putusnya, melimpah ke bibir orang-orang yang sedang tidur. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Mari kekasihku kita pergi ke padang, bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan lihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak bau buah dudaim, dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat,
yang telah lama dan yang baru saja dipetik, ini telah kusimpan bagimu kekasihku. Nah, kalau Bapak Ibu ingat buah dudaim, itu ingat kisah tentang anak-anak Yakub, anak Israel. Yaitu memang buah yang berkaitan, maaf, dengan hubungan seks. Nah, dan sekali lagi berkali-kali saya harus ingatkan, hubungan seks itu kudus dalam pernikahan. Dan kita harus tetap mempunyai gairah. Beberapa tahun terakhir, kami suami istri ketika BPN, kami lebih fokus kepada hal ini. Karena ada satu materi BPN, di situ tentang kesatuan. Nah, dulu-dulu kan kesatuan itu ada tiga, Bapak Ibu. Kesatuan roh, kesatuan jiwa, kesatuan tubuh. Nah, kesatuan roh itu dibangun dengan berdoa bersama. Karena seperti Edkul katakan, kita ini akan intim dengan siapa, untuk siapa, dan kepada siapa kita berdoa. Ya, kalau kita lebih suka berdoa dengan istri kita, ya kita akan intim dengan istri kita. Kalau kita sering berdoa untuk istri kita, untuk anak-anak kita, ya kita akan intim, dekat dengan mereka. Epiginosko, mengenal lebih detail. Sehingga suami istri itu bisa pakai bahasa telepati. Dan saya percaya Bapak Ibu yang praktek doa sama-sama, suami istri, itu akan mengalami situasi-situasi di kehidupan yang terkadang tanpa kita ngomong, istri kita udah paham. Tadinya kita baru pengen mau ngomong, pengen makan ini gitu, nah hari ini. Tiba-tiba istri kita yang tawarin, "Pah, hari ini masa ini aja ya." Itu contoh kecil Bapak Ibu. Karena sudah terkoneksi di rohnya. Frekuensinya sudah sama. Nah, saya berdoa dan saya percaya Bapak Ibu, kalau yang sering berdoa bersama-sama, frekuensimu akan sama dan sering akan mengalami hal-hal kecil seperti itu. Nah, tapi kalau yang belum, kenapa? Jangan-jangan karena nggak pernah doa sama-sama itu tadi. Nah, kesatuan jiwa itu dengan cara ngobrol, diskusi. Diawali dari sering beda pendapat, sampai akhirnya dalam segala hal jadi mudah sepakat. Nah, saya nggak tahu, kalau 0 sampai 10, Bapak Ibu kalau lagi ngobrol itu, masih terus beda pendapat, berdebat, atau lebih mudah sepakat sekarang? Nah, mari Bapak Ibu terus tingkatkan hal itu, kesatuan jiwa. Sering ngobrol. Berkali-kali saya katakan konflik itu netral. Beda pendapat itu normal. Tetapi kedewasaan kita, pengenalan kita, pemahaman kita, kesatuan kita, itu akan menolong kita untuk semakin lebih mudah sepakat dalam segala hal. Nah, dulu kami kalau BPN, kami lebih sering orientasi di dua hal ini. Karena memang kadang tanpa sadar terintimidasi di Indonesia ini kalau ngomongin soal seks itu agak tabu. Banyak orang nggak terbuka. Tapi belakangan ini, setelah kami gali di setiap komsel, situasi yang ada di lapangan, ternyata kasus yang satu ini lebih banyak pemicu rumah tangga. Dan kami bisa terkejut dan terheran-heran dengar pengakuan keterbukaan mereka. Wow, ini kacau kalau ini nggak diberesin, kesatuan tubuh. Dan kesatuan tubuh itu bicara tentang hubungan seks. Tadi dikatakan harusnya gairah itu tetap ada. Ini baik yang usia muda, usia tua, ternyata ketika digali dan dibongkar dan mereka belajar terbuka, ternyata hubungan intim, hubungan seks ini banyak bermasalah di keluarga. Itu tadi, karena belum apa-apa kadang udah terintimidasi, tabu, nggak bener, wah nggak boleh buka. Tapi firman Tuhan yang dijadikan prinsip dalam Pelita Community adalah apa? Keterbukaan itu awal dari pemulihan. Ya tentu kita nggak bisa membuka, mengumbar hal yang satu ini kepada sembarangan orang. Tapi mari belajar, karena sekali lagi kalau Bapak Ibu baca di Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23, di situ katakan, "Penyalah kamu sekalian pembuat kejahatan, aku nggak mengenal kamu." Kata mengenal itu epiginosko. Itu bicara tentang hubungan suami istri, saling mengenal lebih detail, luar dalam Bapak Ibu. Dan melalui tiga kesatuan, dan salah satunya jangan dilupakan, kesatuan tubuh, hubungan seks. Nah, jadi seperti apa yang diungkapkan oleh
Kidung Agung pasal 7 perikop yang kedua itu kenikmatan cinta. Saya berdoa Bapak Ibu masih menikmati gairah cinta, bukan hanya sekedar puji memuji setiap hari, tapi maaf sekali lagi, eh, hubungan seks itu harus tetap. Makanya Paulus, maaf ya, makanya Paulus pernah ngomong kalau bagi janda-janda yang muda disarankan lebih baik nikah seperti itu. Nah, tapi kalaupun berkeputusan enggak, ya it's okay, enggak masalah. Karena daripada hangus, kata Paulus kan. Karena memang hal yang satu ini, itu yang dari sejak zaman purba kala, banyak kejatuhan juga di urusan seks, Bapak Ibu. Mau diberantas seperti apapun, maaf, prostitusi itu nggak akan pernah bisa tuntas. Karena iblis akan merusak seks yang kudus dalam pernikahan dengan seks di luar pernikahan yang perzinahan. Dan ternyata ada begitu banyak, bahkan orang yang menamakan dirinya Kristen, rumah tangganya babak belur di hal yang satu ini. Makanya berkali-kali yang saya katakan tadi, beberapa tahun terakhir kami konsen. Ya tentu yang kesatuan roh, kesatuan jiwa kami ajarin. Tapi kesatuan tubuh, hubungan seks, itu harus diingatkan dan diajar, ditekankan berulang-ulang. Ngajarnya bukan soal tekniknya Bapak Ibu, ya bukan. Tapi betapa pentingnya hubungan seks. Dan kalau ada masalah, kenapa itu harus diberesin. Apakah itu psikisnya, apakah itu fisiknya, itu diberesin. Jangan didiem-diemin. Kenapa nggak bergairah lagi? Wah, maaf, karena gemuk lah, karena inilah. Itu harus diberesin, Bapak Ibu. Nah, jangan didiemin, dibiarin, sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Sampai ada ungkapan ngomong, iya, kalau lihat istri aku nggak nafsu lagi, Pak. Tapi lihat wanita yang lain nafsu, nggak? Nafsu. Nah, kan something wrong, Bapak Ibu. Sesuatu yang salah, nggak benar itu. Nah, jadi para PKS pun juga harus belajar berani ngomong, bongkar sampai dalam seperti itu. Walaupun kalau nggak dibangun keterbukaan itu rasanya tertutup banget. Ya, walaupun mungkin nggak di komsel yang besar, di dalam kompak, di pemuritan. Nah, sampai kedalaman seperti itu. Nah, memang saya tahu nggak banyak orang yang siap seperti itu. Karena banyak orang berpikir gereja itu seperti showroom, pokoknya tampilnya bagus semua lah. Masuk gereja gandeng tangan, masih senyum-senyum lah. Oh, sepertinya romantis. Tapi di dalamnya tidur, punggung ke punggung ketemunya. Kepala ke kanan, satu ke kiri. Wah, itu nggak benar. Ya, saya nggak tahu kalau ada yang seperti itu, ya bertobatlah hari ini. Kalau butuh konseling, kami siap layani. Karena itu tadi, kadang dianggap itu hal yang tabu, nggak boleh dibuka, tapi ujungnya iblis yang ada di dalamnya semakin berkecamuk. Tapi mari belajar Kidung Agung cuma 8 pasal. Saya berdoa rumah tangga Bapak Ibu akan benar-benar menjadi rumah tangga yang luar biasa, romantis, bahagia, memiliki kesatuan yang kuat baik di dalam roh, jiwa, maupun tubuh. Karena pernikahan, sekali lagi, itu agendanya Tuhan. Tuhan sendiri yang menjadi inisiatornya. Tuhan sendiri yang membentuk lembaga itu. Bahkan kita baca, baik di perjanjian lama, Tuhan yang mempersatukan Adam dan Hawa. Di perjanjian baru kita juga diingatkan mujizat pertama yang Yesus lakukan itu juga di pernikahan. Jadi betapa penting dan betapa konsennya Tuhan ngurusin pernikahan. Dan sekali lagi saya bersyukur sejak 2006 bersama Pak Simon dengan tim pria, ada tim wanita, kita konsen ngurusin rumah tangga-rumah tangga. Kita konsen memulihkan rumah tangga. Karena memang iblis akan merusak paling gampang itu rumah tangga. Dimulai dari komunikasi. Dan komunikasi itu bukan saja komunikasi lisan, tapi komunikasi bahasa pujian, bahkan maaf komunikasi dalam hal seks.
itu rentan. Jadi mari Bapak Ibu, kita belajar Kidung Agung ini, yang seperti saya katakan di awal, nggak usah repot-repot menafsirkan. Lakukan saja, sampaikan saja, ucapkan saja apa yang Kidung Agung catat. Memuji, maaf, mengecup bibir, memeluk, bahkan seperti apa yang baru kita baca, kenikmatan cinta, kenikmatan seks. Praktek saja Bapak Ibu. Dan dalam konteks pernikahan, itu sah, itu kudus. Nggak usah takut Bapak Ibu. Kalau engkau ngomong, nggak gairah karena apa? Yalah Pak, pakai daster terus, bau bawang terus. Diomongin, disampaikan. Kalau istri ngomong, belum apa-apa sudah selesai. Ngomong, diberesin gimana caranya. Jangan didiemin Bapak Ibu. Ini hal yang serius saya sampaikan. Karena saya berdoa sekali lagi rumah tangga Bapak Ibu menjadi rumah tangga yang dapat dinikmati. Amin. Nah, secara detailnya nanti japri masing-masing. Ada banyak pakar-pakar di sini. Walaupun hari ini para pakarnya nggak buka video kan. Ada Pak Simon, ada Pak Buyung. Nah, Hengki baru buka. Nah, yang lain-lain boleh silakan japri. Oke, kalau ngomong soal ini saya nggak akan habis-habis. Kemarin saya udah ditanya, pemuritan pria sudah jalan belum hari ini? Nah, tanya dulu para petingginya, mau mulai Senin ini atau besok? Karena tadi begitu banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi itu saja Bapak Ibu, nanti kalau nggak selesai-selesai kayak saya sampaikan seperti ini ya. Tapi poinnya saya berharap Bapak Ibu tangkap hubungan suami istri dalam Tuhan itu sah. Bukan cuma roh, jiwa, tapi tubuh juga diperhatikan. Oke, Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, terima kasih Pak Heri. Mari kita masuk dalam doa sepakat kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapak. Kami bersyukur di mana kami juga bisa bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami terus membangun rumah tangga kami, yaitu rumah tangga yang harmonis ya Bapak. Yang mengenal satu dengan yang lainnya Tuhan. Yang terus menaruhkan isi kasih yang mendalam kepada pasangan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Biarlah setiap nilai-nilai yang kami dengar ya Tuhan, biarlah kami akan mempraktekkan di dalam rumah tangga kami masing-masing ya Bapak. Kami percaya Tuhan, keharmonisan akan dimulai dari setiap kami ya Bapak. Dan juga kami pasti bisa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Tuhan pakai lebih lagi, Tuhan juga terus memberikan kesehatan, kekuatan, dan perlindungan ya Bapak. Bahkan istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada. Tuhan berkati. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan terus berkati kami, baik istri kami, suami kami, anak, menantu, cucu kami. Tuhan berkati semua ya Bapak. Dan juga bagi teman kami mungkin yang ada di Malaysia, Tuhan juga berkati perjalanan mereka, Tuhan lindungin, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan keluarga kami ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap pekerjaan usaha kami, Tuhan juga berkati ya Bapak. Terima kasih. Dan juga kami senantiasa berdoa buat Ibu Dorcas dan Ibu Julastri ya Tuhan, yang terus bergumul dalam pengobatannya ya Tuhan. Biarlah kuasa kesembuhan-Mu, Tuhan terus campur tangan, pemulihan demi pemulihan tercurah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami, terus bawa bangsa kami hari demi hari lebih baik, dan juga membawa perekonomian yang semakin baik, dan juga keamanan yang lebih baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada, presiden kami, wakil presiden, biarlah setiap kebijaksanaan yang diambil Tuhan, tepat untuk mensejahterakan dan membangun bangsa kami Indonesia ini ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan pemerintahan kami dan bangsa Indonesia ini ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan
Ampuni kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan Pak Heri. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Tuhan juga pulihkan kesehatan tangan Meli, juga kesehatan Hengki, bilur Yesus menyembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh kembali beraktivitas dengan baik, dengan normal, dan Engkau dipermuliakan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu, roh, jiwa, tubuh kami, tutup bungkus yang kuasa darah Yesus, malaikat maga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini, ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Terpujilah nama-Mu, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera di Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kami sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, kalau Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Oh ya, karena hari ini hari pertama anak-anak masuk sekolah, jadi mohon izin lift karena